warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen Aikatik Dwi Nuryana, selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama, perkenalkan kami untuk mengenalkan diri dari kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Fauzan Ramadan, Muhammad Faibowo, Nabila Eka Safitri, dan Ahmad Fasi Azuli Ramadhani untuk memaparkan hasil analisis dan desain proses bisnis modul Finance PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK menggunakan pendekatan Enterprise Architect secara lebih mendalam. Oke, di dalam era digitalisasi dan persaingan bisnis yang semakin kompleks, pengelolaan keuangan menjadi faktor utama dalam memastikan kelangsungan dan stabilitas perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK sebagai salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia memiliki sistem keuangan yang sangat dinamis dengan volume transaksi yang tinggi, tuntutan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ketat, serta kebutuhan laporan keuangan yang akurat dan efisien. Sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, PT Indofood mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau singkatannya dengan ERP yang terintegrasi. ERP diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengelola arus kas, menangani transaksi multi mata uang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta memitigasi risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan. Namun, dalam proses implementasi sistem ini, ditemukan berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kinerja ERP. Di antaranya, keterbatasan integrasi data antar departemen, kurangnya otomatisasi dalam proses laporan keuangan, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan transaksi multi mata uang. Dalam laporan ini, kami akan menganalisis bagaimana desain berbasis objek diterapkan dalam sistem ERP bagian finance di PT Indofood, CBP Sukses Makmur TBK, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas sistem yang telah diimplementasikan. Untuk di bagian pembahasan selanjutnya saya arahkan ke teman saya. Silahkan. Dalam menganalisis sistem keuangan PT Indofood, kami menggunakan pendekatan Business Process Model and Notation atau BPMN untuk memvisualisasikan berbagai alur kerja dalam modul finance. Nah, berikut adalah beberapa proses utama yang menjadi fokus dalam analisis kami. Yang pertama ada Manage Account Payable. Proses ini bertujuan untuk mengelola seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada vendor atau supplier. Dimulai dari tahap invoice processing, dilakukan validasi dan approval sebelum akhirnya diproses dalam sistem pembayaran. Efisiensi dalam proses ini sangat penting untuk menjaga hubungan bisnis dengan pemasok serta menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat berakibat pada penalti atau denda. Lalu selanjutnya, manage account receivable. Sistem menangani transaksi pembayaran yang diterima dari pelanggan, dimulai dari invoice issuance, payment collection, hingga reconciliation dengan ERP. Sistem dapat secara otomatis mencatat setiap transaksi masuk dan memastikan tidak ada tagihan yang tertunda atau terlewatkan. Lalu selanjutnya track profit. Fitur ini digunakan untuk mencatat dan menganalisis pendapatan serta biaya operasional guna menghitung profitabilitas secara real time. Data yang terkumpul dari berbagai sumber diolah untuk menghasilkan laporan laba rugi dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang valid. Lalu selanjutnya manage fixed
Fixed assets. Sistem ini digunakan untuk mencatat aset tetap perusahaan seperti mesin dan bangunan, serta mengelola penyusutan dan pemeliharaan aset. Tahapan yang terlibat meliputi aset registration, depreciation, calculation, dan maintenance scheduling guna memastikan aset tetap dapat kondisi optimal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait proses bisnis proses model annotation atau disingkat dengan BPMN. Baik, selanjutnya ada manage multi currency, yaitu sebagai perusahaan dengan skala bisnis internasional. PT Indofood memerlukan sistem yang mampu mengelola transaksi dalam berbagai mata uang. ERP menyediakan fitur konversi mata uang otomatis yang memperhitungkan nilai tukar terbaru, sehingga risiko fluktuasi kurs dapat diminimalisir. Selanjutnya ada manage tax, yaitu sistem ERP juga mengelola kewajiban perpajakan perusahaan dengan mengotomatisasi tax calculation, tax filing, serta audit reporting. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi pajak dapat lebih terjamin tanpa risiko kesalahan pencatatan atau keterlambatan dalam pembayaran pajak. Selanjutnya ada manage risk, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko keuangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan bisnis. Dengan menerapkan risk assessment dan mitigation strategis, perusahaan dapat mengurangi dampak buruk dari ketidakstabilan ekonomi serta faktor eksternal lainnya. Selanjutnya ada manage general ledger, yaitu sistem ini digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam sistem buku besar perusahaan. Dengan adanya fitur ini, setiap transaksi dapat terpantau dengan lebih jelas, sehingga mempermudah dalam audit dan pelaporan keuangan. Proses ini melibatkan pencatatan jurnal, pembuatan neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada General Report. Sistem ini memungkinkan pembuatan laporan keuangan secara otomatis, termasuk balance sheet, income statement, dan cash flow statement. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Selanjutnya ada manage purchasing, yaitu model ini bertujuan untuk mengontrol pengeluaran perusahaan dengan sistem manajemen pembelian yang lebih terstruktur. Mencakup purchase request, vendor selection, hingga payment processing. Yang terakhir ada manage cash, yaitu fitur ini digunakan untuk memastikan keseimbangan arus kas perusahaan dengan mencatat setiap transaksi masuk dan keluar, sehingga perusahaan dapat mengelola likuiditas dengan lebih baik. Selanjutnya ada diagram use case. Sebentar, Mas Fauzan. Bentar, ini ada kendala. Sebentar, saya silang dulu. Bentar.
Oke, silakan lanjut Mas Fauzan. Di share screen YouTube. Oh iya, bentar. Lupa. Nah, selanjutnya ada diagram use case. Diagram use case biasanya digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dengan fungsi yang tersedia dalam sistem ERP keuangan. Dan sistem ERP ini berbagai pengguna atau aktor memiliki peran masing-masing yang digambarkan dalam diagram use case yang mencakup yang pertama ada finance manager bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan keuangan. Yang kedua ada akuntan mengelola laporan keuangan dan mencatat transaksi harian. Selanjutnya ada kasir mengurus transaksi kas masuk dan keluar. Yang terakhir ada auditor yaitu melakukan audit terhadap transaksi dan laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, demikian dari kelompok kami yang saya sampaikan. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan agar PT Indofood mengintegrasikan teknologi AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi prediksi keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain dalam sistem ERP juga dapat meningkatkan keamanan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengoptimalan ERP di bidang keuangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.